Halo, hmm, Pisces. Wah, Pisces ya. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Pisces. Pisces ya. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Pisces. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini kita mau lihat prediksi tentang yang ditakdirkan untukmu, Pisces, orang yang dealing dengan Pisces, siapapun yang berkaitan dengan Pisces ya. Ini prediksi tentang yang ditakdirkan untukmu. Oke. Wah, ini energi Pisces nih. Ikan to the ikan, ikan-ikan. Jadi ya, kalau aku lihat, ini berapa kalian? Atau memang ya ada sih di antara kita. Pisces itu ada yang ditakdirkan untuk selalu berbahagia, untuk selalu bersuka cita begitu. Walaupun hati ini tidak selalu bahagia, ya. Walaupun perasaan ini juga bisa nangis, perasaan ini juga bisa sedih, tapi kamu tetap memilih untuk berbahagia. Mungkin kamu orangnya memang memilih berbahagia apapun, kapanpun, dimanapun gitu. Kan hidup ini pilihan juga ya. Atau memang ya begitulah cara hidup kamu. Jadi apapun itu, walaupun kita sedih, walaupun kita kecewa, walaupun kita sakit hati, ya udahlah, senyumin saja ya, bahagia saja. Ini beberapa kalian ada yang begitu ya, bisa dibilang denial ya. Denial itu kayak menolak perasaan ya. Misal kayak, ya gue sebenarnya nggak baik-baik aja sih. Gue juga punya masalah kayak orang-orang. Gue juga ya punya problem, punya luka. Gue punya rasa sakit hati, rasa kecewa. Tapi ya udah, mending gue senyumin aja. Ya kita berusaha menunjukkan kita bahagia, kita bersuka cita gitu. Ya, denial gitu ya. Atau memang kamu tuh orangnya tidak enakan ya. Aduh, gak enakan sih. Sebenarnya sedih, sebenarnya sakit hati. Apalagi kalau ada yang bikin kecewa kan. Tapi gak enakan ngomongnya, gak enakan bilangnya. Ya terus aja gitu. Nggak enakan. Tapi lama-lama kamu akan punya kesadaran. Ini ada yang mungkin sudah terjadi atau bahkan akan terjadi. At the end, pada akhirnya kamu akan sadar. Sampai kapan kamu mau kayak gitu? So, beberapa Pisces ya, terutama yang sudah spiritual awakening ya, yang udah terbangun spiritual, yang udah bangkit secara spiritual, ya kamu akhirnya punya kesadaran bahwa ya udah, kita tidak selamanya baik-baik aja ya. Semua tidak selalu baik-baik saja. Kita tidak selamanya kita dalam posisi yang bahagia gitu. So ya, ketika kamu udah spiritual awakening, udah terbangun spiritual, ya kamu punya kesadaran. Kamu sadar dan sadar lagi. Ya udah, jadi apa adanya saja ya.
Kalau nggak suka ya tunjukkan. Kalau suka, tunjukkan. Ya gitu. Misal kayak, ya lu suka sama gue ya tunjukin dong. Kalau kalau nggak suka, mbok yang ngomong gitu, atau tunjukkan aja gitu. Kalau kalau kamu ngerasa kayaknya ini nggak enak di hati aku, kayaknya sakit loh, kayaknya aku nggak bisa disakitin, ya kamu mungkin akan menunjukkan ekspresi itu. Makanya ini berapa kalian ya, ya udah, kalau kamu udah menjauh ya berarti udah sakit banget itu ya. Kalau kamu udah diam, ya udah, itu tandanya udah kecewa banget gitu. Oke? Nih, sebenarnya yang ditakdirkan untukmu mungkin ada beberapa hal yang menjadi apa ya, momen-momen kayak duar gitu, jeder ya. Ternyata ya, gue orangnya baperan, gue orangnya terbawa perasaan, atau ya gue orangnya bucin gitu ya. Beberapa ada yang gitu. Ini kan energi kayak kita bisa punya kemelekatan terhadap sesuatu ataupun seseorang. Seperti misalnya ya, aku tuh sayang loh sama dia, aku sudah jatuh cinta sama dia, aku tuh maunya dia. Jadi segala sesuatu itu tentang dia, tentang dia, tentang dia gitu. Oke? So, ini berapa kalian? Ya kalau kamu udah sayang, kamu tuh sayang banget. Kalau kamu sudah mencintai, cinta banget ya. Jadi seorang Pisces kalau udah jatuh cinta itu bisa cintanya itu bertahun-tahun ya. Tapi siapa sih yang tahu ya? Karena ya Pisces itu apa ya? Sebenarnya orang yang penuh misteri ya. Pisces itu sebenarnya orang yang sulit ditebak gitu. Dari semua zodiak ya, Pisces itu kan memang rasi bintang yang paling bungsu ya, yang paling pojok atau paling apa ya? Ya kita ini bontot sebenarnya. Bontot tahu nggak sih? Kalau di dalam posisi rasi bintang, Pisces itu posisinya terakhir gitu. Jadi posisi terakhir itu ya otomatis kayak kita punya sisi seperti anak paling kecil, seperti anak yang terkesan ya sulit mengekspresikan gitu ya. Kalau misalnya kita merasakan sesuatu, atau ya kita tuh bisa sebenarnya punya kecanduan, kemelekatan, tapi ya kita diamkan gitu. Karena nggak semudah itu mengekspresikan. Beberapa aku ngerasanya ya ini mungkin ada yang karena kita tuh kan bisa tiba-tiba menjadi orang yang kayak ya gue pengen manja gitu ya. Saya pengen manja, saya pengen kayak orang yang apa ya, kayak pengen diperjuangkan gitu. Seperti kayak orang yang pengen banget sebenarnya diperjuangin banget lah gitu. Layaknya seorang anak bontot ya. Anak bontot itu kan pengennya penuh perhatian, penuh kasih sayang, penuh cinta gitu. Ya aku rasa ada yang seperti itu. Tapi sulit mengekspresikannya gitu. Karena apa ya? Ini beberapa kan ada yang prosesnya itu kayak gini. Kita tuh sadar diri ya bahwa sebagai posisi yang rasi bintangnya terakhir nih ya, posisi Pisces yang bontot ya di sistem astronomi, astrologi ya. Jadi kita sadar diri kita tuh posisi terakhir, kita tuh kayak ada rasa ya mungkin kita tuh harus melakukan usaha yang lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan sesuatu atau seseorang. Makanya
Meskipun Pisces ini ya beberapa ada yang manja gitu, tapi orangnya tahu berusaha, orangnya tahu bekerja keras, tahu banget kayak ya aku harus berusaha ini, aku harus berusaha itu supaya aku bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan seseorang gitu. Makanya kalau kalian udah ngerasa diservis banget ya sama Pisces, kalau misalnya udah dibucinin banget ya sama seorang Pisces, itu Piscesnya berarti sayang banget sama kamu, ya gitu. Oke, okay? Aku ngerasa seperti itu. Jadi misalnya kalian ada cross watcher ya. Cross watcher itu orang yang dealing dengan Pisces. Kalian yang memantau Pisces ya. Jadi kalau misalnya kamu itu udah diperlakukan kayak ratu, atau kamu misalnya diperlakukan seperti raja, kamu diservis abis, atau misalnya seseorang Pisces itu kayak baik banget, sabar banget sama kamu, atau kalau misalnya Pisces itu udah bucin banget sama kamu, ya itu tandanya dia sayang banget sama kamu. Karena apa ya? Ya bayangin coba ya seorang Pisces yang kayak seharusnya itu dalam posisi bintang kan dia bontot ya, bungsu. Jadi kan ya ada manjanya, tapi kalau udah ngelakuin sesuatu gila-gilaan sampai lupa diri, lupa menyayangi diri sendiri, sampai lupa sama kesehatan atau apapun ya. Ya kalau dia udah servis banget ya, kalau Piscesnya udah servisnya luar biasa ya, dia mencintaimu sangat luar biasa gitu ya. Tapi di sini memang Pisces itu apa ya, aku rasanya ada yang ditakdirkan kayak ya tidak selamanya bucin begitu, tidak selamanya baperan begitu ya. Layaknya ikan nih ya. Ikan itu kan mau ya dibawa arus, ikan itu mau mengikuti arus. Tapi kalau ikan sudah berada di lingkungan, kalau ikan misalnya sudah ada di situasi yang nggak enak, itu ikan langsung loncat gitu ya. Ya sama kayak Pisces. Kalau misalnya seorang Pisces ini ngerasa seperti udah diinjek-injek, tidak dihargai, dimanfaatin terus ya. Ini Pisces bisa diam 1000 bahasa, bahkan bisa ngilang gitu aja. Bahkan Pisces ini apa ya, bisa cuek gitu aku rasanya ya. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Makanya ini ya kalau aku bisa bilang Pisces sebenarnya ditakdirkan bisa memaafkan ya, mengikhlaskan mungkin juga bisa ya. Tapi kayaknya melupakan itu kayak susah ya. Susah banget gitu. Bahkan kita bisa menandai gitu ya. Kita bisa tandai, oh ini nih orang yang pernah keras sama gue. Oh ini pernah orang ini nyakitin gue. Ini orang yang pernah egois. Ini orang yang pernah keras, kasar sama gue gitu. Atau ini nih ada orang yang kayak pernah manfaatin gue. Kayak nggak lupa sebenarnya. Makanya beberapa Pisces itu nggak melupakan, tidak mudah melupakan semua yang udah berlalu ya. Dan aku rasa orang yang dealing dengan Pisces itu pun sebenarnya susah melupakan ya, karena Pisces ini ngebaperin banget sebenarnya ya. Pisces ini baperan dan bisa ngebaperin orang gitu. Karena apa ya, nah ini nih, Pisces itu mengerti bagaimana mencintai, menyayangi. Pisces itu mengerti bagaimana memperlakukan seseorang yang dicintai, yang disayangi gitu. Pisces ini bisa memberikan seluruh jiwa raganya. Pisces ini bisa memberikan seluruh hatinya, bisa memberikan kelembutan, kasih sayang, cinta, kesabaran, dan semuanya gitu. Ya jadi orang yang dealing dengan kamu ya mungkin susah juga melupakan kamu. Orang yang dealing dengan kamu susah juga move on dari kamu. Ada yang gitu sebenarnya ya. Oke. Jadi nih, aku ngerasanya
ada sebenarnya titik di mana kamu itu bisa merasa capek. Mungkin capek berjuang sendirian, capek sabar terus-terusan. Ya, tapi kamu itu sulit mengekspresikannya gitu. Makanya beberapa Pisces ini, ya kalau kecewa, kalau marah itu diam. Bahkan mau pergi pun diam gitu, ya. Ya mungkin faktor utamanya tadi ya, nggak enakan. Pertama, nggak enakan aja ngomongnya, nggak enakan aja bicaranya gitu. Tapi dibilang di sini, jangan takut untuk jujur ya. Jangan takut untuk terbuka. Apa yang kamu rasa perlu dirilis, rilis aja gitu. Jadi, aku ngelihat ya, Pisces itu beberapa kalian ya, kalau memang kamu udah capek berjuang, kalau memang kamu udah capek berusaha, kedepannya ya mungkin kamu jadi sulit untuk berjuang lagi. Kedepannya kamu jadi sulit untuk berusaha lagi gitu. Karena ini beberapa Pisces kalau punya luka itu lukanya dalam ya. Bahkan dia ingat detail ya. Kamu mungkin bakalan ingat detail. Kamu akan ingat banget apa sih yang udah orang lakuin sama kamu. Ya, sekecil apapun atau ya detail-detailnya kamu bakalan ingat gitu. Karena memori itu begitu melekat sama kamu. Bahkan apa yang terjadi sejak kamu kecil, yang terjadi sama orang tua, keluarga, teman, orang yang udah berlalu, atau orang yang udah pernah kamu kenal, itu semua kamu ingat detail sebenarnya. Oh, aku kenal lama ini, orangnya seperti ini. Aku kenal lama itu, orangnya seperti itu. Jadi, ya sebenarnya aku rasa ya, kalau banyak yang membuat kamu kecewa, akhirnya ya kamu semakin sulit untuk terbuka gitu. Beberapa Pisces ya kalau udah banyak kecewa ini banyak menutup diri, terus trust issue ya, nggak mudah percaya, tidak gampang percaya sama orang gitu, sekalipun sama dia ya, begitu. Oke. Jadi beberapa kalian ya, kalau misalnya sakit hati, terluka, kecewa, ya kamu mungkin butuh waktu ya untuk menghealing dirimu sendiri. Kamu butuh waktu untuk tenang, atau ya butuh waktu untuk mencari ketenangan batin, kedamaian di hati gitu. Makanya ini berapa Pisces yang tadinya ceria, yang tadinya menunjukkan bahwa dia selalu bahagia, ya sebenarnya Pisces ini bisa tiba-tiba diam, bisa tiba-tiba kayak hilang gitu ya, hilang di sosial media, hilang di jagat maya, bisa hilang di keramaian gitu. Karena ada saatnya kan seseorang itu bisa membuka diri, tapi bisa juga menutup diri. Mungkin cara healing terbaik kamu itu ya kamu menutup diri, diam gitu, tidak merespon apapun. Padahal sebenarnya kamu tuh bisa ceria, bisa kok nunjukin rasa-rasa bahagia, memberikan rasa bahagia itu bisa aja. Tapi kalau kamu tuh sudah diam ya, berarti terjadi sesuatu di dalam dirimu atau di kehidupanmu. Gitu. So ya it's okay kalau misalnya terkadang perlu membuka diri, tapi terkadang perlu juga ya menutup diri. Karena kamu itu juga perlu istirahat. Ini kan beberapa Pisces ya, seperti yang aku bilang, kalau udah menginginkan sesuatu, menginginkan seseorang, itu bisa berjuang mati-matian, bisa berjuang gila-gilaan gitu. Tapi kalau sampai ada di titik yang kayak udah diem aja gitu, udah cuek, itu tandanya udah capek, udah lelah gitu. So, di masa depan ya, jadi kelihatan bahwa Pisces ini, beberapa kalian itu jadinya ada yang membawa banyak luka-luka masa lalu, luka-luka dari orang-orang yang sudah berlalu ya.
Nah, luka-luka dari yang berlalu ini sebenarnya susah banget sembuh, ya. Susah banget sembuh. Makanya kita bisa trust issue, bisa tidak mudah percaya dengan orang-orang ke depannya gitu. Makanya ya, mungkin di masa depan Pisces ini kayak bisa jauh lebih tertutup, lebih suka menutup diri gitu. Pisces ini kalau memang udah capek, udah lelah, ya terkesannya kayak bisa lebih cuek, bisa lebih banyak diam gitu. Padahal aslinya nggak diam sebenarnya. Ya diam itu kayak ya udah capek soalnya. Karena beberapa ngerasain sakit loh, sakit banget. Kalau yang gue inget ya ya gue pernah nggak dihargain gitu, gue pernah dimanfaatin. Jadi ngapain gue banyak ngomong gitu, ya ada sih yang gitu. Oke, lanjut. Kita lihat lagi ya. Ini kan trust. Kalau misalnya kamu sudah ada trust issue, kalau kamu sudah ada rasa tidak mudah percaya, itu karena sudah banyak luka, ya. Sama kayak kita tuh misalnya ada luka di bagian mana, luka itu susah sembuh. Ya kita mungkin nggak mau dong ngambil resiko untuk terluka lagi gitu. Dan sebenarnya kamu itu terlahir sebagai orang yang mudah dipercaya. Kamu mudah diandalkan ya. Ini beberapa Pisces penuh cinta, penuh kasih sayang. Makanya orang tuh ngerasa ya kamu bisa diandalkan gitu, ya. Kamu tuh sebenarnya orang yang bisa diandalkan, bahkan jadinya dimanfaatkan. Nih, orang-orang bisa ketergantungan sama kamu, orang-orang bisa kecanduan sebenarnya sama kamu, ya. Aku rasa banyak ya orang-orang yang sudah berlalu itu susah melupakan kamu. Banyak sebenarnya orang-orang yang sudah berlalu itu sulit melupakan kamu. Entah apa yang udah kamu lakukan, mungkin kamu selama ini baik, penuh cinta, sabar, penuh kasih sayang, mau nge-service, mau mengabdi, melayani. Ya, kamu kan orang yang mau berusaha, mau bekerja keras gitu. Jadi kayak orang-orang berkesan sama kamu. Ini berapa kalian ya, kamu orangnya benar-benar mau berbagi, menolong, membantu. Apalagi kalau pernah dekat sama kamu ya, kalau pernah punya hubungan dengan kamu, kayaknya susah banget lupain kamu gitu. Jadi ya apa ya, mungkin ada beberapa atau banyak orang bisa marah gitu, bisa emosi jika kamu menjauh ya. Ada sebenarnya orang yang cemburu, jealous sama kamu, apalagi saat kamu menjauh, apalagi kamu sama orang lain gitu, karena ada kemelekatan gitu dengan kamu ya. Siapapun yang kenal kamu itu ada aja yang berkesan dengan kamu, ada aja yang ketergantungan dengan kamu. Kayak ya cuma kamu yang dewasa menghadapi saya, cuma kamu yang sabar menghadapi saya. Jadi kayak kalau kamu menjauh, dia tuh marah, dia cemburu gitu. Tapi memang ya banyak orang toksik di hidup kamu tuh yang playing victim, yang susah ngoreksi diri. Jadi ketika kamu menjauh, belum tentu dia memperjuangkan kamu. Ini beberapa kalian ada yang dibiarkan gitu aja. Karena mungkin kamu kayak udah ditandain gitu ya, udah dicap kayak ya udah kali biar aja lo yang berjuang gitu. Ya udah biar aja, kan lo yang biasanya nge-service gue. Kan biasanya lo yang kayak sabar banget sama gue. Ya udah lu aja yang ngejar-ngejar gue. Tapi kan nggak selamanya kamu ngejar. Nggak selamanya kamu mau mengejar orang. Apalagi kalau kamu sadar dia itu toxic buat kamu, dia tuh nggak sehat buat kamu. Jadi kamu bisa menjauh sejauh-jauhnya. Bahkan mungkin dia nggak akan lihat kamu lagi.
Begitu. Oke. So, aku ngerasa ini berapa kalian ya, ketika kamu ngerasain hal-hal yang sakit, ketika kamu ngerasain luka-luka yang pahit, ya mungkin kamu bisa mengalihkan pikiran dengan hal-hal lain ya, mungkin yang lebih penting. Contohnya ya, supaya aku nggak ingat-ingat lagi ya semua rasa sakit, ya aku cari duit aja. Aku kerja aja, kerja gitu. Makanya apa ya, ya beberapa kalian, kalau kamu udah nggak bucin ya, pasti kamu punya kesadaran untuk fokus kerja. Kalau kamu ngerasa tidak ada guna terlalu baperan, ya kamu fokusnya ke kerjaan gitu. Jadi kerjaan itu ya, karir, bisnis, atau pokoknya cari duit aja, itu bisa mengalihkan pikiran kamu dari luka-lukamu selama ini. Oke? Kita lanjut ya. Aku scan dulu zodiak ya. Ini ada Pisces di sini, sesama Pisces beberapa. Kemudian di sini ada energi Virgo, Capricorn, ada Taurus, ada Cancer, Scorpio ya. Ada juga Gemini sama Libra ya, bisa energi aja. Oke. Di sini ada energi Aquarius ini. Libra ya. Sini ada Scorpio, Sagittarius, Cancer. Ini ada Taurus ya. Bisa energi saja. Nanti kita lihat lagi ya. Oke. Jadi aku ngerasa karena kamu orangnya baperan, bawa perasaan ya. Jadi mood kamu juga bisa berubah gitu. Mood itu bisa berubah. Tadi yang tiba-tibanya senang, bisa tiba-tiba sedih. Tadi yang tiba-tibanya tertawa, bisa tiba-tiba nangis gitu. Jadi kalau kita punya kesadaran bahwa emosional, perasaan itu mudah berubah, tidak stabil, ya kita tuh menanggapi sesuatu nggak usah berlebihan. Kayak misalnya, wah ini ada yang baik nih, ada yang kayaknya menarik gitu ya. Ya jangan mudah terbawa perasaan ya, jangan mudah baper. Jadi kalau kita bahagia, boleh bahagia, tapi jangan berlebihan. Bahagia itu secukupnya aja, supaya kalau sedih nanti secukupnya. Jadi yang diperbanyak itu adalah bersyukur ya, bersyukur dan bersyukur. Dan aku ngerasa ini beberapa kalian ada yang ditakdirkan memang kamu orangnya pemberi, berbagi gitu. Kalau kamu punya sesuatu, punya rejeki, punya ini, punya itu, kamu mau berbagi. Untuk orang yang nggak kenal aja kamu mau berbagi, apalagi kamu udah kenal. Apalagi kamu ngerasa itu kayak ini teman deket aku sih, ini keluarga aku. Ya pasti aku selalu ada lah buat mereka gitu. Ya ada berapa kalian gitu. Jadi kayak apa ya, kamu bisa diandalkan, tapi kamu lihat juga dong, kamu tuh diandalkan atau kesannya jadi dimanfaatkan gitu. Makanya di sini aku ngerasa ketika ada sesuatu terjadi dan itu tidak stabil, tidak seimbang memberi dan menerima, dan kamu ngerasa lelah, ya kamu bisa kayak orang yang ya udah memutuskan
untuk tidak berbagi lagi, memutuskan untuk tidak berlebihan lagi dalam berbagi gitu. Ya berjuang juga gitu sih. Kalau kamu rasa kayaknya aku capek deh, kayaknya aku udah lelah gitu, ya akhirnya kamu bisa kayak menutup siklus gitu aja. Ya udah menjauh gitu aja tiba-tiba. Begitu. Jadi apa ya? Ya memang kerasa banget ya. Pisces sebagai rasi bintang di posisi yang bontot ya, posisi terakhir. Ya mungkin kita jadinya terkesan seperti anak kecil gitu ya. Walaupun kita bisa bersikap dewasa, walaupun kita bisa melakukan apa aja, apalagi untuk orang yang kita cinta, tapi ya kita kan punya sisi kayak, ya kita pengen juga kan diperjuangkan, pengen dimanja-manja, pengen dicari, pengen dikejar gitu. Makanya yang udah berusaha abis-abisan sih, mungkin yang bisa mendapatkan Pisces, begitu. Oke, jadi aku ngerasanya ya sebenarnya kamu itu juga harus punya kesadaran ya, kesadaran untuk memperbaiki diri ke depannya. Karena kalau kamu mau dapat pasangan yang lebih baik, kamu harus memperbaiki dirimu. Gitu. Ketika kamu udah jadi versi lebih baik, kayak ya mulai dari sekarang, aku nggak mau lah aku nggak mau terus-terusan jadi orang yang nggak enakan. Mulai dari sekarang aku harus mencintai diriku. Mulai dari sekarang aku harus menyayangi diriku. Aku harus hargai diriku ini supaya aku dihargai gitu. Aku harus menyayangi diriku supaya aku disayangi. Dan akhirnya kamu bisa dapatkan itu. So, aku ngerasa at the end, pada akhirnya ya, ini berapa kalian kamu akan dapat orang yang benar-benar menerima kamu apa adanya. So, ya jangan sedih ya, jangan sedih jika ada orang yang dijauhkan dari kamu. Karena itu nggak baik untuk kamu. Contoh, gue punya ya, ada nih orang yang gue kenal udah berlalu sih ya. Gue sedih banget sih kehilangan dia gitu. Dan dia kayak nggak ngejar gue juga gitu. Dia nggak merjuangin gue, dia nggak perjuangin gue gitu ya. Jadinya sedih lah gitu kan. Tapi ya ketahui, mungkin seseorang atau orang-orang dijauhkan dari hidup kamu karena itu udah nggak sehat untukmu, itu toksik buat kamu ya. Jadi ya udah, kedepannya fokus aja memperbaiki hidupmu supaya kamu dapatkan yang lebih baik ya, karena hidup itu kan pola sebab akibat gitu ya. So, ketika ada waktu, ada kesempatan memperbaiki diri ya, tandanya kamu diberi kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik. Dalam pasangan gitu, dalam pertemanan juga gitu kok. Kalau teman-teman toksik dijauhkan ya udah, itu kan nggak baik untuk kamu. Jadi tinggal lihat ke depannya aja, akan diberikan yang lebih baik untuk kamu, begitu ya. Oke. Ini ada energi Virgo ya. Ada Sagittarius, Cancer, ada Pisces, ada Aries, Capricorn, Leo. Wah. Jadi aku ngerasa beberapa bisa ditakdirkan ya, kita tuh mencintai tidak memandang ya siapa aja bisa sih. Kita mencintai, menyayangi itu nggak memandang dia siapa, dia bagaimana. Makanya seorang Pisces itu punya kisah percintaan yang complicated ya. Kita pernah
mencintai orang yang salah mungkin. Kita pernah mencintai orang yang toksik. Kita pernah sih menghadapi orang yang paling egois sedunia. Kita pernah menghadapi orang yang childish ya, yang beda banget sih, beda banget sama kita gitu. Atau memang ya kita tuh bisa mencintai orang tidak memandang latar belakangnya. Karena beberapa Pisces itu percaya cinta itu bukan hal yang biasa ya. Jadi cinta itu pantas dihargai, cinta itu berharga. Gitu. Jadi ya udah, kalau kamu akhirnya kehilangan, ya mungkin itu tidak baik untuk kamu, atau memang itu bukan yang terbaik untuk kamu, begitu. Jadi setelah kehilangan, di situ kamu bisa menimbang-nimbang, bisa berpikir lagi, merenungkan lagi, merasakan lagi bahwa ya kamu itu berhak juga untuk diperjuangkan. Kamu berhak untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya kamu bisa dapat yang lebih baik ya. Aku rasa seperti itu loh. Dan ini ada Pisces ya, beberapa ditakdirkan mungkin kamu akan mendapat buah dari kebaikan ya. Ada ini endingnya, akhirnya. Mungkin ada buah dari kebaikanmu, buah dari kesabaranmu itu ada. Terutama tentang kerjaan ya. Aku rasa Pisces itu cepat atau lambat ya ujung-ujungnya jadi orang sukses gitu ya. Mungkin kita pernah dianggap sebelah mata, kita pernah dianggap bukan apa-apa, kita pernah dianggap tidak menarik di mata dia gitu, atau ya kita ini nggak gimana-gimana sih. Orang bahkan mungkin menilai kita tuh baperan, sensitif, banyak drama atau apa gitu. Atau orang bilang ya kita ini apa ya, kayak nggak punya dunia yang nyata. Kita mungkin suka banget tenggelam di dalam perasaan kita aja. Kita tenggelam di dalam halusinasi, atau kita tenggelam di dalam pikiran kita aja gitu. Tapi sebenarnya ini kamu akan bisa menunjukkan ke dia, ke mereka, kamu juga bisa berhasil di dunia nyata. Kamu bisa sukses di dunia nyata gitu. Dan itu akan terpampang nyata, dan mereka itu akan diam 1000 bahasa ya. Akan bungkam gitu. Makanya banyak orang yang shock sebenarnya kalau udah ngelihat perubahan Pisces ya. Ya aku rasa begitu. Banyak sebenarnya yang kayak, aduh gue jadi emosi gitu, gue ngerasa rugi banget ya, gue udah kehilangan elu gitu. Atau ya gue cemburu juga sih kalau lu lebih bahagia, gue cemburu lu lebih baik daripada gue gitu. Ya seperti itu ya. Aku rasanya ada yang begitu guys ya. Jadi ya ini dar banget sih aku rasanya. Oke, kita lihat lagi lah dari kartu ini. Nih kan, mungkin beberapa ada yang ngerasa ya kita ini hanya seorang yang ngikut-ngikut aja ya, ngikut arus, dibawa arus ya. Bahkan kita bisa dipermainkan gitu kan. Makanya beberapa kan, atau memang banyak Pisces itu di masa lalu atau dalam perjalanan hidup itu ada aja orang-orang yang toksik ya, yang seperti mau mengendalikan kita, seperti mau menghandle kita. Ya karena kita kan orangnya terbawa arus aja gitu, dikerasin, diegoisin, dikasarin, kayak mau-mau aja gitu. Dan apa ya, lucunya ketika kita sadar bahwa kita tidak mungkin terus begitu, ya kita harus menjauh dong. Dan ketika kita menjauh, ya orang itu belum tentu introspeksi diri ya. Belum tentu introspeksi diri. Makanya kalau
Pisces menjauh. Biasanya orang yang dealing dengan Pisces itu ya bisa marah-marah, emosi, bahkan merasa kayak berarti lo segini doang. Oh berarti ya lu cinta lu nggak gimana-gimana amat gitu ya. Atau ya berarti lu ke yang lain begitu. Padahal kamu kamu itu mencari yang lain itu karena kamu juga pengen bahagia begitu ya. Tapi memang kamu sulit mengekspresikannya. Ya, aku rasa Pisces itu memang nggak enakan ngomong. Misal kayak gue udah sakit banget nih ya, gue nggak suka misalnya lu keras banget, atau ya gue nggak suka dengan yang kasar atau apa, gue capek gitu, tapi gue nggak enakan ngomongnya gitu. Ya udah menjauh gitu aja, akhirnya ya dia belum tentu ngejar kamu kan, karena dia ngerasa kayak ih apaan sih gitu, atau memang dia udah terbiasa diperjuangkan, dia udah terbiasa dikejar-kejar, jadi dia kayak nggak punya kesadaran untuk memperjuangkan, dia nggak punya kesadaran untuk mengejar gitu. Dan aku rasa ini berapa kalian bisa dealing dengan mirroringnya, energi mirroring gitu, energi cerminan. Jadi kalau orang itu kenal kamu, sebenarnya dia jadinya ngaca sama kamu. Banyak hal yang dia berkaca gitu dengan kamu ya. Banyak sebenarnya orang yang akhirnya introspeksi diri karena kamu. Misalnya kayak kalau kamu menjauh, emang aku gimana ya? Maksudnya apa sih hal-hal yang udah aku lakuin sama kamu sehingga kamu begitu? Ya, gitu sih. eh dan ya kalian kalau punya mirror cerminan ya udah sama-sama bercermin aja, sama-sama saling berkaca aja ya. Apa yang pengen diintrospeksi diri, apa yang pengen dikoreksi di dalam diri ya koreksi aja gitu. Jadi aku ngerasanya semua akan berusaha untuk lebih baik aja sih aku rasanya ya. Oke. Dan ini kan ada leadership ya. Leadership ini tentang ya ujung-ujungnya kamu yang harus bagaimana memimpin dirimu. Kayak misalnya kamu udah tahu kan rasanya dipermainkan, kamu udah tahu rasanya dimanfaatkan. Ya kedepannya kamu harus menghandle dirimu. Bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi. Kalau misalnya kamu ngerasa nggak nyaman ya bilang nggak nyaman, bilang nggak suka gitu ya. Atau kalau kamu ngerasa kamu itu juga perlu bahagia, perlu diperjuangkan, ya kamu harus tunjukkan value kamu. Kamu tuh bisa menjadi orang yang pemimpin, tidak hanya pengikut ya. Tapi ya kamu itu harus bisa menunjukkan bahwa kamu sebenarnya punya kualitas ya. Ya ketika kamu menunjukkan itu, saat itulah orang ngerasa kayak ya kamu bisa juga jadi pemimpin. Kamu layak untuk dicontoh, patut untuk dicontoh gitu. Dan aku rasa ini berapa memang kalian ada yang takdirnya itu memang tertuntun ke tarot ini ya. Ada yang tertuntun kayak iya supaya kamu dapat pencerahan, supaya kamu tahu bagaimana kehidupan. Ya kamu tertuntun ke tarot ini udah takdir kamu. Supaya terbuka gitu ya pola pikir kamu. Dan aku rasa sejak kamu kenal tarot, kamu jadi mengerti. Oh, iya begini ya kebangkitan spiritual. Ujung-ujungnya aku harus sadar bagaimana aku memperlakukan diriku, menghargai diriku, mencintai diriku, supaya aku ini dihargai juga, dicintai juga dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan aku rasa luka-luka kamu itu kan bisa kamu sembuhkan sendiri seiring berjalannya waktu yang kamu jalani gitu. Dan kamu bisa jadi healer juga ya. Orang yang punya luka banyak seperti kamu itu kalau udah sembuh lukanya, ya udah kamu bisa menyembuhkan orang lain. Kamu bisa menyembuhkan orang lain ya, mungkin kayak kalau ada orang yang membutuhkan kamu, ya kamu bisa memberikan nasihat atau ya berikan tutur katamu yang bisa membangun hidup orang ini, yang membuat orang ini sembuh gitu ya. Oke,
Oke, ini berapa kalian ada yang ditakdirkan kehidupanmu subur ya. Karena banyak banget kebaikan yang udah kamu tanam, ya, terlepas dari kekurangan, tapi kamu punya banyak kelebihan ya. Kalau dipikirkan kamu tuh punya banyak kebaikan. Jadi begitu banyak kebaikan yang kamu tanam, itu semua akan berbuah. Beberapa kalian ditakdirkan subur ya. Subur cinta, kasih sayang. Sebenarnya banyak ya orang yang tertarik sama kamu. Dan subur juga nih rezekimu. Beberapa Pisces itu nggak bisa habis rezekinya. Terus ya subur aja gitu dalam hal-hal lain ya. Nih beberapa kalian kalau udah hidup baru ya, udah memaafkan, mengikhlaskan, merelakan, hidup kamu sebenarnya lebih baik aku rasanya. Dan kamu orangnya apa ya, selalu menjadi apa adanya sih. Ini beberapa Pisces ya. Kalau hidup kamu sudah lebih baik, kamu tetap menjadi apa adanya. Tidak sombong, tidak angkuh, atau ya tidak menunjukkan bahwa kamu punya ini, punya itu. Karena kembali lagi ya, Pisces itu punya banyak rahasia. Karakternya kayak gitu, kembali lagi seperti itu, tidak banyak apa ya, tidak banyak mengekspresikan apa yang dia rasa, tidak banyak mengekspresikan apa yang dia punya gitu. Atau memang hidup ini perlahan mengajarkan kamu ya, segala sesuatu itu tidak perlu berlebihan. Mau kita punya ini, punya itu, buat apa mengungkapkan berlebihan ya, mending biasa-biasa aja. Bahkan mungkin ada yang menyadari bahwa hidup ini masih banyak orang toksik ya, masih banyak yang sirik, masih banyak yang iri, cemburu. Jadi ya ngapain kita terlalu membuka semuanya gitu. So kamu akhirnya lebih kayak orang yang ya stabilkanlah diri kamu ya. Kita boleh menutup diri tapi harus membuka diri juga. Tapi kita membuka diri ini juga jangan berlebihan ya. Terkadang ada hal-hal yang perlu kita buat kayak batasan gitu ya. Karena semua itu ada waktunya, ada masanya. Ada waktu membuka, ada waktu menutup gitu. Oke. Aku rasa begitu ya. Baiklah, langsung aku ngasih huruf dulu ya yang berkaitan. Ada huruf H, ada E, kemudian ada huruf I, ada R, B, D, ada A, ada K, ini ada X ya, ada yang lama, N, J, T. Ada huruf S, ada L, ada M, ada G, ada P, ada F. Oke. Bulan berkaitan bulan Februari, ada bulan November, ada Mei, September, ada Agustus, ada bulan April, Juli, ada Juni. Oke, lalu aku ngasih tahu zodiak ya. Jadi tadi ada zodiak, ini juga ada zodiak. Kalau zodiaknya sering disebutkan itu dominan ya. Oke. Ada Scorpio, Taurus, Sagittarius, Virgo, Aries, Cancer, Aquarius, Gemini. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa.
Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.